Baltic Galloway adalah ras sapi dari Galloway, Skotlandia Timur, Inggris. Mereka umumnya tidak bertanduk, serta bisa tumbuh sampai tingginya 1,25 meter, dengan kisaran berat antara 450 kg hingga 1 ton lebih. Nama Balticnya berasal dari ruas bulu dengan warna berbeda di tengah badan, yang memang kelihatan kayak sabuk. Cuma di mataku sih, mereka lebih mirip Oreo dengan penampilan kayak gitu. Dan emang, kata orang yang pernah coba, rasa daging sapi yang satu ini bisa dibilang salah satu yang jempolan enaknya, walaupun rasanya nggak persis kayak Oreo juga. Nah, Baltic Galloway cuman salah satu ras sapi dengan tinggi di atas 1 meter dan berat lebih dari 1 ton. Masih ada jenis lain dengan ukuran lebih gila yang bakal dibahas dalam hewan populer kali ini. Jadi, kalau kamu penasaran ada jenis apa saja, silakan simak sampai habis. Untuk memulai, mari kita bicarain Vorderwolf, ras sapi asal Jerman yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,5 meter dengan berat maksimal mencapai 1 ton. Kita bahas mereka duluan ya, bukan gegara tujuan mereka diternakan yang masih berputar di pemerahan susu dan pemotongan daging. Tapi karena umur sapi satu ini yang terbilang lama dibanding rekannya, mungkin karena mereka merumputnya di area pegunungan, makanya lebih bugar dan praktis, punya kaki yang lebih kuat jika sering dilatih. Intinya beda lah sama sapi yang sehari-hari kekurung dalam kandang. Cuman kalau mau dibandingin dari segi ukuran, Vorderwolf tetap aja kalah dari Normandy ras sapi asal Prancis yang bisa tumbuh hingga setinggi 1,52 meter dengan kisaran berat 1,1 ton. Kalau menurut orang sih, ini salah satu sapi yang dagingnya punya rasa paling kaya. Terus susunya berlemak banget, jadi cocok dijadikan mentega ya. Tentu Normandy bukan salah satunya yang berkampung di Prancis. Selain dia, ada ras lain bernama Charolais. Mereka adalah salah satu jenis paling berat yang bobotnya bisa nyampe 1,6 ton. Makanya populer banget sebagai hewan potong. Karena dengan ukuran segede gitu, jelas ada banyak perut yang bisa dikasih makan. Meski kalau diukur dari segi tingginya yang mentok di angka 1,5 meter. Para Charolais jadi bakalan kalah kalau dibandingin dengan banyak jenis sapi sekampungnya. Limousin misalnya, sapi Prancis yang wilayah persebarannya udah nyampe 70 negara ini punya kisaran berat yang lebih rendah dari Charolais. Maksimal hanya 1,3 atau 1,4 ton. Tapi dalam urusan tinggi, mereka lebih unggul karena bisa tumbuh hingga 1,55 meter. Selain itu, sapi Limousin dengan penampakannya yang lebih berotot juga sangat kental dibanding rekan-rekan sekampungnya. Terutama di Indonesia, karena di momen Idul Adha tahun lalu, beberapa publik figur dengan nama besar seperti Raffi Ahmad dan Jokowi membeli sapi jenis ini sebagai kurban mereka. Gak apa-apa lah ya, beratnya biasa aja, yang penting tenar. Jadi, kalau ketemu teman yang speknya lebih gede, si Limousin bisa angkat kepala. Apalagi kalau diadep-adepan sama ras sapi yang ukurannya lebih kecil. Misalnya Partenais, jenis yang secara berat memang lebih ringan karena bobot maksimalnya cuma 1,25 ton. Sedangkan dari segi tinggi, ukuran maksimalnya sama dengan Limousin, bisa nyampe 1,55 meter dan persebarannya juga udah lumayan jauh karena tujuan penggunaan yang beragam, mulai dari ngerjain tugas perkebunan sampai diambil daging dan susunya. Tapi tetap aja kalau dibandingin sama Montbéliarde yang sesama ras sapi Prancis, Partenais jelas masih lebih unggul karena ukuran lawannya ini dari segi berat maksimal hanya 1,2 ton, sedangkan tingginya mentok di kisaran 1,54 meter.
Walaupun itu nggak bisa dijadiin alasan buat ngeremehin Montbéliard. Karena mereka sebenarnya dikenal dunia bukan karena daging yang berlimpah, tapi karena kemampuan produksi susu yang gila. Dengan total produksi per ekor bisa mencapai 7.486 liter dalam setahun. Meski kalau dibandingin sama ras sapi asal Jerman kayak Jerman Angus, Montbéliard bisa dikata masih punya peluang. Karena bobot badan lawannya lebih ringan, hanya 1,2 ton, sedangkan tingginya maksimal cuma 1,5 meter. Meski begitu, terlepas dari fakta soal ukuran, Jerman Angus tetaplah hewan yang diternakan dengan tujuan paling beda, bukan pengambilan daging atau produksi susu, tapi buat ngatur vegetasi di suatu tempat sampai nyusuin sapi lain. Sebenarnya, masih ada ras sapi yang asalnya dari Jerman dan punya ukuran lumayan besar, namanya Glen. Cuman jenis ini, kalau dibandingin sama Jerman Angus, terbilang lebih kecil. Karena meski bobotnya setara di kisaran 1,2 ton, tinggi maksimal mereka cuman 1,45 meter. Dan di luar faktor ukuran, sapi jenis ini juga kurang populer, sebab tujuan budidayanya yang hanya berputar di sekitar produksi daging. Iya, sejauh ini kalau kita callback, kayaknya belum ada ras sapi dalam pembahasan kali ini yang bisa ngalahin jenis limusin sama Charolais. Sebenarnya bukan gak ada, lebih tepatnya belum kami bahas aja Pop Gengs. Ada kok ras Maine and Joe yang lagi-lagi asalnya dari Prancis. Bobot mereka bisa nyampe 1,5 ton, belum bisa sepenuhnya ngalahin dua primadona dari poin sebelumnya sih. Cuman, kalau kita bahas tinggi, jenis satu ini bakal di atas angin, karena bisa tumbuh hingga 1,7 meter. Meski tetap aja, baik Maine and Joe maupun dua primadona seperti Limousin and Charolais, gak bisa ngalahin salah dua sapi terbesar yang pernah hidup dari segi ukuran. Saut Devon, ras sapi asal Inggris, yang udah jelas banget di peringkat satu aja, itu punya bobot maksimal mencapai 1,6 ton dengan tinggi badan yang mentok di ukuran 1,52 meter. Ya, kita bisa sebut ini sebagai perpaduan antara Charolais dan Limousin. Namun masih tetap di bawah ras nomor 1 jika dinilai dari segi ukuran dan berat badan. Namanya Chianina, asli Italia seperti Paradon di film Mafia. Sekaligus jenis paling tua dalam semesta para sapi. Bobot maksimal mereka nyampe di angka 1,7 ton dengan perkiraan batas tinggi 1,7 meter.